Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Anissa Widya Didi Putri. Di video aku kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengenalan data, di mana video ini menjadi tugas kedua dari mata kuliah Data Warehouse. Di video sebelumnya aku telah membahas sedikit mengenai data business intelligence. Nah, kali ini aku akan membahas agak lebih mendalam mengenai pengenalan data dalam bisnis. Nah, seperti biasa, aku akan menjelaskan apa itu data dan apa sih itu data, informasi, dan pengetahuan. Menurut Mickey Powell 2003 dalam bukunya yang berjudul Informasi Management for Development Organization, data adalah koleksi terstruktur dari kumpulan fakta. Dan informasi adalah data atau fakta yang memiliki arti. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil atau keluaran atau nilai dari informasi itu sendiri. Jika diurutkan dalam bentuk piramida, ini adalah contoh dari piramida data, informasi, dan pengetahuan, di mana data itu berada di awal yang sebagai peran utama untuk memiliki dampak pengetahuan. Banyak sekali. Apa itu data? Yang diperuntukkan untuk sesuatu hal yang berkelompok dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Dalkir, taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang memungkinkan kita untuk menggambarkan konsep dan dependensi dengan cara hierarki. Semakin tinggi suatu konsep yang diletakkan, maka semakin umum dan semakin dapat dirincikan juga. Lalu semakin rendah suatu konsep, maka semakin spesifik nama dari satu subkelas. Di dalam data taksonomi itu memiliki dua jenis data. Yang pertama itu struktur data, yang kedua unstruktur atau semi-struktur. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai struktur data atau data yang terstruktur, yaitu data yang digunakan algoritma data mining dan dapat diklasifikasikan sebagai kategorikal atau numerik. Data kategorik dapat dibagi lagi menjadi data nominal atau ordinal, sedangkan data numerik dapat dibagi lagi menjadi interval atau rasio. Ini adalah overall dari data taksonomi, di mana data taksonomi di dalam data analisis yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu struktur data dan unstruktur atau semi-struktur data, di mana di masing-masing jenis data ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Struktur data terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada data kategorikal dan data numerikal. Di data kategorikal itu terdiri dari nominal dan ordinal, sedangkan data numerikal itu terdiri dari interval dan rasio. Sedangkan di jenis data unstruktur atau semi-struktur terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu tekstual, multimedia, dan XML atau JSON. Ini adalah jenis-jenis data taksonomi yang ada di struktur data. Yang pertama itu categorical data, yaitu data yang mewakili label dari beberapa kelas yang digunakan untuk membagi variabel menjadi beberapa kelompok tertentu. Contohnya itu seperti variabel kategori termasuk ras, jenis kelamin, kelompok usia, dan jenjang pendidikan. Untuk data skema OLTP yang aku ambil kemarin, yaitu mengenai human resource, menurut saya data yang berjenis kategorikal, karena dilihat dari pengertian kategorikal data mewakili label dari beberapa kelas untuk membagi variabel menjadi beberapa kelompok. Variabel yang nominal data.
Nominal data itu adalah data yang berisi pengukuran kode sederhana yang ditetapkan ke objek sebagai label, yang bukan merupakan pengukuran. Misalnya, variabel status perkawinan secara umum dapat dikategorikan sebagai lajang, menikah, dan bercerai. Untuk data skema OTP yang saya pilih, ilmu riset, data employee department history, departemen, shift itu termasuk ke jenis data nominal. Karena di dalam employee itu memiliki beberapa label dari variabel-variabel lain seperti departemen ID dan shift ID. Di departemen juga memiliki departemen ID dan shift juga memiliki shift ID, di mana variabel-variabel itu berada di ordinal data, yaitu data yang berisi kode yang ditetapkan ke objek atau peristiwa sebagai label yang juga mewakili urutan peringkat di antara mereka. Misalkan nilai kredital variabel secara umum dapat dikategorikan sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Dalam data skema yang saya pilih, jobs candidate itu termasuk ke dalam jenis data ordinal karena dia memiliki primary key job candidate ID dan memiliki variabel resume, modif data, dapat menjadi label yang menjadi peringkat di antara variabel lain. Data numerik yaitu data yang mewakili nilai numerik dari variabel tertentu. Contohnya variabel yang dinilai secara numerik termasuk usia, jumlah anak, total pendapatan rumah tangga dalam bentuk dolar Amerika Serikat, jarak perjalanan dalam bentuk mil, dan suhu dalam derajat Fahrenheit. Selanjutnya itu interval data, merupakan variabel yang dapat diukur pada skala interval. Contohnya, umum pengukuran skala interval adalah suhu pada skala Celsius. Selanjutnya itu rasio data. Data rasio itu mencakup variabel pengukuran yang biasa ditemukan dalam ilmu fisika dan teknik, seperti massa, panjang, waktu, sudut bidang, energi, dan muatan listrik. Contohnya itu ukuran fisika yang merupakan skala rasio. Menurut saya, data employee pay history itu termasuk ke dalam jenis data rasio karena dia memiliki rate change data dan memiliki variabel rate high frequency modif data yang menjadikan dia itu termasuk ke jenis rasio data. Oke, baiklah, sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.